Secara bahasa, puasa berasal dari bahasa Arab saumu, yaitu menahan dari segala sesuatu seperti makan, minum, nafsu, menahan bicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Sedangkan secara istilah, menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya 1 hari lamanya mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat, mana yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Rukun puasa. Pertama, niat. Niat adalah menyengaja suatu perbuatan untuk menaati perintah Allah dalam mengharapkan keridhoannya dan sebagai bentuk taqarrub, pendekatan diri kepadanya. Kedudukan niat menjadi sangat penting untuk puasa wajib, sebab niat sudah harus dibaca oleh orang yang hendak berpuasa sebelum terbitnya fajar. Sebaliknya, puasa menjadi tidak sah bila tidak didahului niat sebelum waktu fajar. Yang kedua, menahan diri atau imsak. Rukun puasa yang kedua inilah yang disebut dengan imsak. Imsak dimaknai sebagai menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual suami istri, dan semua hal yang membatalkan puasa sejak fajar hingga matahari terbenam. Syarat-syarat puasa. Yang pertama, syarat wajib, yaitu Islam, balik, berakal, dan mampu. Yang kedua, syarat sah puasa, yaitu Islam, suci dari haid dan nifas, dewasa, berakal, dan niat. Pengertian puasa wajib. Di agama Islam sendiri, puasa menjadi ibadah wajib yang harus dilakukan oleh umatnya. Hal ini dibuktikan dengan masuknya ibadah puasa dalam urutan ketiga di rukun Islam. Puasa wajib yang ada di agama Islam biasanya disebut dengan puasa Ramadan. Hukum puasa wajib. Puasa wajib merupakan jenis puasa yang harus dilaksanakan oleh umat muslim. Apabila seorang umat muslim berhasil melaksanakan puasa jenis ini, maka ia akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, apabila seorang umat muslim tidak melaksanakan puasa jenis ini, maka ia akan mendapatkan dosa atau ganjarannya. Ada 4 macam puasa wajib. Yang pertama, puasa Ramadan, yaitu puasa yang dijalankan selama 1 bulan penuh pada bulan Ramadan. Kewajiban ini sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 184. Yang kedua, puasa qada, yaitu memenuhi, melaksanakan, membayar, atau melunasi. Maksudnya, mengganti puasa wajib yang ditinggal karena ada halangan atau uzur. Yang ketiga, puasa kafarat. Secara bahasa, kafarat artinya mengganti, menutupi, membayar, dan memperbaiki. Kafarat harus dilaksanakan oleh seseorang yang telah melakukan kemaksiatan yang mengharuskan membayar kafarat. Dan yang keempat, puasa nazar. Puasa nazar wajib dilakukan apabila seseorang bernazar atau berjanji untuk melakukan puasa baik 1 hari atau 1 bulan. Pengertian puasa sunnah. Puasa sunnah menurut ajaran Islam merupakan salah satu bagian ibadah sunnah yang dilakukan untuk mendapatkan cinta atau kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Menurut ajaran Islam, puasa sunnah merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Hukum puasa sunnah. Puasa sunnah atau saum sunnah merupakan jenis puasa yang apabila dikerjakan maka akan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa dan pahala. Macam puasa sunnah. Yang pertama, puasa Senin Kamis tiap minggu. Yang kedua, puasa sunnah 6 hari yang dilaksanakan pada bulan Syawal kecuali saat hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, puasa sunnah Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah untuk umat muslim yang tidak melaksanakan ibadah haji. Yang keempat, puasa Tarwiyah pada tanggal 8 Zulhijjah untuk umat muslim yang tidak melaksanakan ibadah haji. Dan yang kelima, puasa Daud atau sehari puasa besoknya tidak puasa. Keenam, puasa Tasu'a pada tanggal 9 Muharram. Yang ketujuh, puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Yang kedelapan, puasa Yaumul Bid sekitar tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan. Yang kesembilan, puasa Nisfu Sya'ban dilaksanakan pada pertengahan bulan Sya'ban. Dan yang ke-10, puasa Asyhurul Hurum yang dilakukan pada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, sesuatu yang sampai pada rongga bagian dalam tubuh, jauf atau kepala. Yang kedua, mengobati dengan memasukkan sesuatu pada salah satu dari dua jalan, kubul dan dubur. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, melakukan hubungan seksual secara sengaja pada alat kelamin. Yang kelima, keluarnya mani sebab bersentuhan kulit. Yang keenam, haid. Yang ketujuh, nifas. Yang kedelapan, gila. Yang kesembilan, pingsan di seluruh hari. Dan 10, murtad. Waktu puasa yang tidak diperbolehkan. Yang pertama, puasa pada hari tasyrik. Hari tasyrik merupakan 3 hari setelah hari raya Idul Adha, yakni tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Puasa pada ketiga hari tersebut termasuk hak yang diharamkan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya agar dapat menikmati daging kurban. Sebab pada hari-hari tersebut merupakan momen umat Islam menyembelih hewan kurban. Umat Islam justru diperintahkan untuk menikmati sajian pada hari-hari tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda, hari-hari tasyrik adalah hari makan dan minum. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Allah Subhanahu wa taala melarang umatnya untuk berpuasa pada 2 hari raya, yakni hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hal tersebut berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah SAW melarang berpuasa pada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, puasa pada hari Syak. Hari Syak berarti hari yang diragukan, yakni pada tanggal 30 Sya'ban. Saat itu sudah dimulai penentuan puasa Ramadan. Puasa pada hari-hari tersebut termasuk haram karena dikhawatirkan. Dan yang keempat, puasa pada saat haid dan nifas. Wanita yang sedang haid dan nifas tidak diperbolehkan untuk berpuasa dan puasanya tidak sah bila tetap dilakukan. Hikmah puasa. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, hikmah puasa Ramadan lebih qanaah, artinya rela atau menerima takdir yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga, bisa mengontrol hawa nafsu. Yang keempat, belajar berbagi antar sesama. Yang kelima, puasa baik bagi kesehatan. Dan yang keenam, selalu berusaha menjadi lebih baik.